Om Swastiastu, selamat pagi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Hengki. Saya seorang mahasiswa yang berkuliah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Nah, di sini program studi saya Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya. Saya baru semester 1, saya di kelas A. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi atau penjelasan bahan pelajaran, yaitu layanan orientasi. Ini adalah bagian dari mata kuliah BK, bimbingan dan konseling. Di sini saya menjelaskan layanan orientasi. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan orientasi. Apa layanan orientasi? Di sini layanan orientasi adalah layanan atau bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungannya yang baru. Dimasukinya suasana dan hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung. Mereka terkendala untuk melaksanakan suatu kegiatan akibat ketidaktahuannya atau ketidakkenalan terhadap lingkungan yang baru dimasukinya, yang baru dimulai atau dimasukinya, yang baru dikenalnya. Mereka kurang tahu. Jadi, itu dapat memperlambat atau menghalang kelangsungan proses pembelajarannya kelak atau nanti. Hal-hal yang seperti ini terutama akan dirasakan oleh peserta didik yang baru masuk sekolah. Mereka membutuhkan pengenalan dalam berbagai hal. Nah, pengenalan berbagai hal ini yaitu orientasi atau masa pengenalan. Itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang baru masuk. Yang berhubungan dengan sekolah, sehingga mereka diharapkan terhindar dari perilaku yang maladapi atau dalam kurung bisa disebut perilaku menyimpang. Menyimpang itu yang bersifat negatif. Dan dengan cepat dapat beradaptasi dengan tuntunan lingkungan sekolah yang baru. Itu penjelasannya atau penjelasan dari pengertian orientasi. Yang berikutnya itu tujuan layanan orientasi. Di sini tentunya kita dalam orientasi memiliki tujuan dalam pelayanan. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu tentunya peserta didik agar dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berlaku pada situasi baru. Isi layanan orientasi adalah berbagai hal yang berkenan dengan suasana, keadaan lingkungan fisik, serta objek-objek yang baru bagi peserta didik. Nah, ada hal-hal baru yang perlu diketahui oleh peserta didik. Contohnya seperti letak ruang perpustakaan, di mana ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin, musola, UKS, tempat ibadah untuk umat non-muslim misalnya. Tidak kalah penting, toilet pun harus diketahui di mana letak posisinya. Pokoknya masa pengenalan itu bertujuan untuk
supaya siswa baru itu tahu lingkungan sekolah, tahu, mengenal. Mereka perlu tahu bila membutuhkannya, mereka dengan segera dapat menemukannya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Secara terperinci dapat dijelaskan bahwa tujuan layanan orientasi sangat berkaitan dengan fungsi pelayanan bimbingan konseling. Sangat ya, bimbingan dan konseling. Ya, ini orientasi juga membimbing, makanya berhubungan dengan BK orientasi karena membimbing. Bimbingan juga ini orientasi, mengenalkan. Nah, yang berikut metode. Nah, layanan orientasi memiliki metode, yaitu pelaksanaan layanan orientasi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, ini tentunya memiliki kesesuaian. Ini berarti memberikan layanan orientasi ke peserta didik, taman kanak-kanak atau sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau atas. Akan berbeda caranya dengan peserta didik tingkat SLPT, SLTA atau PT. Untuk anak TK SD, peran orang tua merupakan perlu dilibatkan. Peran orang tua itu untuk anak masa usia dini atau masa sekolah dasar itu orang tua sangat berperan penting. Berbeda dengan anak yang sudah tingkat SLTP, itu khususnya itu mereka sudah mandiri, tentunya tidak terlalu melibatkan orang tua. Hal ini disebabkan mereka masih kecil, yang belum mandiri sehingga memerlukan banyak bimbingan secara individu. Baik. Berikutnya pelaksanaan layanan orientasi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pelaksanaan layanan orientasi. Melaksanakannya layanan orientasi harus memenuhi persyaratan manajemennya agar kegiatannya tersebut terlaksana secara efisien dan efektif. Tentunya kita dalam melaksanakan pelaksanaan sesuatu kegiatan atau sesuatu program itu memang harus memiliki persyaratan agar hasilnya efisien dan efektif. Nah, yang dimaksud dengan manajemen di sini adalah memenuhi unsur perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan penilaian. Unsur perencanaan meliputi rencana objek, yaitu materi, objeknya materi, apa yang akan diorientasikan. Kita harus tahu, kita harus cari apa alasan memilih objek tersebut. Tentunya memiliki alasan untuk siapa kegiatan, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, di mana objek kegiatan tersebut akan dilakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Dalam perencanaan perlu mempertimbangkan berbagai hal, baik aspek kondisi internal maupun eksternal, luar maupun dalam. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir yang dari orientasi yang akan saya jelaskan, kinerja. Ini kinerja guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan orientasi studi siswa, studi atau pendidikan. Yang pertama itu kinerja gurunya
atau guru bimbingan konseling menjelaskan pengertian, tujuan, dan kegunaan kegiatan orientasi itu studi kepada personal sekolah atau bisa siswa dan orang tua yang terlibat dalam ruang lingkup sekolah, luar maupun dalam sekolah. Yang kedua, menyusun program orientasi studi siswa. Itu perlu disusun. Yang ketiga, menyiapkan materi dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pengenalan atau orientasi studi siswa. Kita memang perlu menyiapkan. 4. Mengkonsultasikan atau tukar pendapat, atau kita bertanya, itu mengonsultasikan program orientasi studi siswa kepada pimpinan sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, bekerja sama dengan personal sekolah lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan orientasi studi siswa. Yang keenam, memantau dan menilai penyelenggaraan orientasi studi siswa. Yang terakhir, ini kinerja yang terakhir, menyusun laporan kegiatan orientasi studi siswa yang telah dilaksanakan dan menyampaikan kepada pimpinan sekolah. Kita perlu menyusun laporan, bukti dari kegiatan yang telah kita rencana dan laksanakan. Terima kasih. Sampai di sini video penjelasan tentang orientasi. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahi. Selamat pagi.